Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran kelas 6. Sekarang kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita pelajari pembelajaran 5 di subtema 1, tema 1. Perhatikan dengan teliti anak-anak. Kondisi geografis di Asia Tenggara. Kita sudah mempelajari tentang ASEAN atau negara-negara Asia Tenggara. Nah, hari ini kita akan membahas kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN. Untuk menambah pengetahuanmu, bacalah informasi berikut ini. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil lautnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Kita bahas ya negara-negara di Asia Tenggara dengan kondisi geografisnya. Pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Yuk kita cari tahu. Indonesia. Daratan rendah di Indonesia dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan padi, sayuran, dan karet. Potensi hutan Indonesia menghasilkan rotan dan kayu jati, dimanfaatkan sebagai bahan mebel. Perairan di Indonesia dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya seperti ikan, rumput laut, dan garam. Dan pantainya dimanfaatkan sebagai pariwisata. Indonesia juga banyak menyimpan sumber daya alam hasil tambang seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, ini adalah kondisi geografis negara Indonesia. Selanjutnya, negara Malaysia. Sebagian kondisi geografis Malaysia adalah hutan. Hasil hutan kayu menjadi komoditas ekspor. Lahan pertambangan kilang minyak di Kuala Trengganu dan timah perak. Malaysia memiliki perkebunan karet yang luas. Hal ini membuat Malaysia menjadi penghasil karet terbesar. Selanjutnya ada negara Singapura. Kondisi geografi Singapura menyebabkan negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam. Pertanian dilakukan secara hidroponik. Beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Lalu ada negara Laos. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sumber perikanan Laos terbesar di Sungai Mekong. Negara selanjutnya ada negara Thailand. Hasil pertanian terbesar Thailand adalah padi, sehingga Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Nah, Thailand ini adalah salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Maka Thailand dijuluki sebagai negara lumbung padi utama di Asia Tenggara. Thailand juga memiliki hasil pertambangan seperti timah, timbel, seng, dan mangan. Selanjutnya ada negara Filipina. Dataran rendahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.
Kayu merupakan komoditas ekspor terbesar. Selanjutnya ada negara Brunei Darussalam. Sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. Nah, penyumbang terbesar pendapatan negara adalah Brunei Darussalam karena menyimpan minyak bumi dan gas alam yang besar. Lalu ada negara Myanmar. Beberapa wilayah menghasilkan sumber daya alam yang beragam seperti tembakau, teh, sayuran, dan pertambangannya menghasilkan timah. Ada negara Vietnam. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kamboja. Kamboja merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Kamboja juga menghasilkan pertanian dan perkebunan. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa 10 negara Asia Tenggara dengan kondisi geografisnya. Sekarang kita akan bahas, perhatikan ya, hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Pada pembelajaran 2, kamu sudah berdiskusi dan membuat patung sederhana. Ambillah bahan patungmu, kali ini kamu akan membuat patung dengan model sederhana yang lain. Diskusikan patung yang telah kamu buat dengan teman kelompokmu. Ternyata tumbuhan memberikan manfaat, bukan hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai kesenian. Kita lihat ya, kesenian apa saja yang bisa dimanfaatkan dari sumber daya alam. Alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Kita bahas dulu ya. Bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk, seperti tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit dibentuk dan memerlukan teknik tertentu. Contoh bahannya adalah kayu jati, batu, dan marmer. Nah, ini adalah bahan yang akan digunakan untuk membuat karya seni patung. Kita lihat alat dan bahannya ya. Alatnya, yang A, alat untuk membuat patung dari bahan lunak, ada butsir. Ya, ini alatnya butsir, contoh di gambar pertama. Lalu di gambar kedua ada meja putar, ini seperti yang kita sering lihat, yaitu untuk membuat gerabah. Lalu yang ketiga ada cetakan, ya ini kita juga sering kita buat ya, membuat patung dengan cetakan. Yang B, alat untuk membuat patung dari bahan keras adalah palu dan pahat. Yang gambar kedua ada amplas. Nah, kita sudah bisa melihat ya, bahan dan alat untuk membuat karya seni patung. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan kerjakan latihan soal berikut. Ada 5 soal ya, silahkan kerjakan di buku tulis kalian, lalu nanti kirim di link tugas yang sudah Ibu berikan. Nah, anak-anak, kalian tinggal melihat penjelasan dari video sebelumnya untuk mengisi jawaban ini. Terima kasih sudah menyimak penjelasan pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikirim tugasnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.